A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanallahi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Belajar lagi kita, belajar terus sampai akhirnya Allah izinkan kita mengerti apa yang Allah mau. Semua urusanmu di dunia pasti ada yang menggantikannya. Tapi urusanmu di akhirat, kalau Mufid aman dia. Kita nih. Ini balik ke skala prioritas. Jangan bosan jadi orang baik. Baru mau minta. Saya udah fokus akhirat loh ini. Kita ini minta jadi konten. Saya tidak mention, udah fokus saya nih, udah. Iya pula. Kayaknya dia bahagia jadi konten tuh ya. Atau itu bagian dari engagement, naikkan popularitas ya. Kok jadi nyesal pula saya bahas-bahasnya. Ya, baca lagi. Semua urusanmu di dunia pasti ada yang menggantikan. Terus Mufid? Nah. Sibuk kita dengan berbagai macam pikiran kita sendiri atau mungkin penilaian orang tentang kita di dunia ini harus begini. Yang itu tuh iyattabi'una illa zanna. Semua hanya prasangka aja. Sama kayak nanti orang masuk bulan Ramadan, dia menjalani Ramadan pakai prediksi dia atau pakai cara orang kebanyakan. Kayaknya Ramadan tuh bagus kalau hatam Quran, dia hatamkan Quran. Kayaknya Ramadan tuh bagus lah kalau bagi-bagi takjil, karena yang lain juga pada bagi-bagi takjil, ikut bagi. Salah ke? Enggak. Cuma harus ngerti skala prioritas. Apa yang diharapkan Allah dan diminta Allah dari bulan suci Ramadan. Bukan hanya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Endingnya itu loh. La'allakum tattaqun, itu yang kita harus kejar. Oh, takwa. Emang takwa tuh bisa ngapa gitu? Apa yang harus saya lakukan kalau bertakwa? Ternyata takwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anin nas. Oh, begini spek takwa. Kalau lihat Ali Imran. Tapi kalau lihat Al-Baqarah, spek takwa siapa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Oh. Baru disebut bertakwa tuh kalau beriman sama yang gaib. Fir'aun itu jahat ya, kejam ya. Betul enggak? Tapi enggak bikin pagar di laut kan? Kok belok ke situ dia? Enggak, kan ceritanya laut merah. Emang apa sih kok saya ngomong pagar di laut kok langsung sensitif? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yu'minuna bil ghaib. Dia baru bisa sampai di level
Dzalikal kitabu la raiba fih, tidak meragukan karena beriman sama yang gaib. Berarti mafhumul mukhalafahnya apa? Pemahaman terbaliknya. Orang yang tidak beriman sama yang gaib pasti selalu meragukan Allah. Pertanyaannya Bang Aka, kan sering dengar di SMK tuh, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Apa bah yang bikin orang tuh bisa terus berprasangka baik? Keyakinan bahwasanya ada Allah. Memang tidak nampak, kita tidak bisa lihat, tapi Allah kan bisa lihat kita. Yang kata manusia, ibu tidak mungkin sembuh, ibu ini cuma 3 bulan. Benar kan? Setelah 3 bulan meninggal dokternya, ibunya masih hidup. Alhamdulillah, mohon doanya Ustadz, saya baru melahirkan tadi pagi jam 1 malam. Oh mantap, jam 1 malam melahirkan, jam segini udah bisa nonton SMK. Bisa nulis. Mungkin udah lepas tangan kali melahirkannya. Udah profesional ya, Masya Allah, semoga jadi anak yang soleh-soleha ya. Ada kawan saya sampai sekarang masih, enggak jadi. Oke ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? 1. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, takbir. Semangat Ayaman. Nah, dah. Pokoknya Ayaman semangat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Apakah Ramadan itu menambah keimanan kita kepada Allah? Apakah Ramadan itu membuat kita puasa di depan orang banyak lalu buka di depan lagi sendirian? Depan mama kita pura-pura lemas gitu. Begitu mama kita pergi, kita masukkan pala kita dalam kulkas. Itu puasa budak kecil namanya kan. Kalau orang tua mungkin tidak makan, tapi gosip. Bagaimana ngelatih keimanan pada yang gaib itu? Sangka baik, husnuzon. Gimana negakkan sholat itu? Ya berjamaah di masjid. Paksa emang Allah mau paksain. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Balik lagi tuh. Maka tadi saya buka dengan semua urusanmu di dunia pasti ada yang menggantikan. Tapi urusanmu di akhirat, adakah yang menggantikannya? Ini yang kemarin kita diskusi di internal Seninan itu, saya bilang, kalau ikutkan nafsu nih, kita rubah aja akadnya. Kita bisa salto-salto lah, inovasi, manuver gitu, untuk akad-akad. Tapi urusan akhirat, gimana jawabnya? Kakak-kakak yang mungkin kasar sama suami, abang-abang yang mungkin kasar sama istri. Kok bisa bohong? Playing victim bisa, bikin cerita, bikin apa seolah-olah pasanganmu yang salah atau orang lain yang salah. Bisa. Nanti tengoklah di akhirat. Tak bisa lari. Saya makin yakin gitu ya, bahwasanya maha adilnya Allah itu dalam menciptakan akhirat. Karena di dunia ini tidak ada keadilan. Mau cari keadilan di dunia? Mati dulu. Karena yang adil cuma Allah. Tidak ada keadilan di dunia ini ya Bang Aka. Alaihissallahu biahkamil hakimin itu ya. Nanti Allah kasihnya di akhirat. Dunia ini kita sering salah tengok kok. Ada orang maksiat duitnya banyak, kita bilang tidak adil. Ada orang rajin sholat malah miskin, dia bilang tidak adil. Ya kan? Ngurus masjid, ngurus dakwah, begitu udah jadi masjidnya malah berkelahi pengurus masjidnya. Ya kan? Gara-gara kunut, yang satu tidak mau jadi makmum. Receh betul. Gara-gara ini, telunjuk, bergerak. Selamat masih telunjuk oke, yang enggak boleh itu jempol. Gini. Mentang-mentang wong Jowo gitu kan, Pan. Enggak boleh. Selamat masih telunjuk oke. Ada dalilnya masing-masing. Yuk, baca lagi ya. Semua urusanmu di dunia
pasti ada yang menggantikan. Tapi urusanmu di akhirat, adakah yang menggantikannya? Nih, makanya ayat Qur'annya wabil akhiratihum yuqinun. Yuqinun ini mungkin abang kakak, saya juga lagi belajar ya, bagaimana merasakan akhirat itu dekat gitu. Supaya kita ndak macam-macam. Misal kayak pasangan suami istri misal gitu. Ada kekurangan pasangan kita, ada kelebihannya juga. Sebagaimana kita juga sadar sesadar-sadarnya kita juga punya kekurangan dan mungkin ada sedikit kelebihan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, sebaik-baiknya balasan itu kita meyakini dan mengimani bahwasanya akhirat itu benar-benar ada gitu. Ada dan benar-benar ada. Panjang sekali waktu di akhirat itu, tidak sampai otak kita mikirkannya, tidak sependek waktu di dunia ini yang sangat labil gitu. Abang kakak, wabil akhiratihum yuqinun ini buahnya indah sekali. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi pulang Ramadan atau selesai bulan puasa nanti, harusnya tuh kita jadi pribadi yang beruntung. Hudam mir rabbihim, dapat petunjuk, itu artinya orang ini selalu on the track, sampai tepat waktu, dimudahkan, dilancarkan, diberkahi, kasih bimbingan. Orang pegang Google Map itu, jadi dia on the fastest road. You are on the fastest road. Anda berada di jalur tercepat untuk sampai ke tujuan-tujuan itu. Karena ala hudam mir rabbihim. Nah, jadi kalau bulan Ramadannya kita masuk kategori muttaqin, dari mulai beriman pada yang gaib, ya kan? Kemudian yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka ini kata Allah ala hudam mir rabbihim. Setiap pilihan sulit yang kemarin saya kasih tahu sama Bang Kakak, kalau orang ala hudam mir rabbihim, aman. Mau milih istri, ala hudam mir rabbihim. Mau milih bisnis, ala hudam mir rabbihim. Kalaupun sudah terpilih ataupun sudah memilih, ulaika humul muflihun. Beruntung. Beruntung, menang, dapat margin, profit, tenang, bahagia, dimudahkan. Itu kan tujuan kita. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Lalu otak kita bilang gini, Ustadz Ayaman, itu ada orang tidak pernah sholat, tapi kok sukses. Nah inilah yang saya bilang tadi, tuh mata kita jangan sampai salah. Apalagi kalau abang buka-buka Instagram, buka TikTok, nengok orang dari sosial media, tidak bisa. Itu konten. Ini ada tadi malam saya nengok konten tuh, dia bikin konten, betul-betul bikin konten. Jadi pura-pura jadi owner bisnis gitu, kerjanya beli sungai, beli gunung gitu. Memang kontennya itu. Dia nyebut angka tuh suka-suka dia ya. Ini kata dia, kita ini udah cair 20 miliar triliun kata dia. Gitu-gitu. Orang tahu itu bergurau. Ramai yang nonton kontennya. Oh saya bilang orang-orang gila nih, banyak peminatnya. Yang waras-waras nih malah tak ada peminat malah. Ulaika ala hudam mir rabbi. Mau beli tanah, mau mulai bisnis, mau kolaborasi bisnis, apapun lah. Maka tadi malam saya ada nyeletuk tuh, ada bisnis berbasis ilham. Karena bahan bakunya, HPP-nya 0. Kenapa HPP-nya 0? Karena Allah ngasih ide, insight kalau bahasa orang sekarang. Nah ini bisnis yang tidak ada mati-matinya. Karena modalnya adalah taubat, istighfar, ketaatan sama Allah. Allah kasih ilmu. Janji Allah begitu.
Maka Bang Kakak kalau misalnya nih ya, usikum wa nafsi bitaqallah, kalau ngerasa kadang-kadang hidup stuck dan diam di tempat tuh, coba berhenti sebentar, lalu istighfar gitu. Udah benar ke yang aku kerjakan nih ya? Ini benar menurut siapa? Benar menurut aku atau benar menurut Allah? Pertanyaan basic aja. Ini yang udah aku kerjakan nih, ini benar-benar sudah on the track, ala hudam min rabbihim, atau ini aku cuma ikut orang kebanyakan. Maka tadi kan saya buka dengan semua urusanmu di dunia, pasti ada yang gantikan. Maksud saya, untuk urusan-urusan yang tidak masuk dalam skala prioritas akhirat, ya santai-santai ya ngerjakannya. Tapi kalau itu ada hubungannya dengan akhirat, masuk dia dan itu tidak bisa digantikan sama orang lain, bekincalah, begilalah menyelesaikannya. Minimal yang 3 itu apa Kakak? Sodaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun soleh yad'u lahu. Coba diam sebentar, muhasabah, introspeksi, tanya gitu, benar kayak yang aku kerjakan nih? Ini benar menurut siapa ya? Masih ingat yang 5? 5 benar. Benar, kebenaran, pembenaran, dibenar-benarkan, sama merasa benar. Beda tak? Benar. Terus kebenaran, pembenaran, dibenar-benarkan, merasa benar. Kata dasarnya kan benar. Mana urusan-urusan kita yang tidak masuk skala prioritas tuh? Coba belajar skip. Kurang-kurangi. Ada yang tanya sama saya gini, Ayaman, apalah alasan kita untuk terus bertahan? Kalau ditanya dengan satu pertanyaan dan jawabannya cuma boleh satu. Ya. Saya bilang motivasi-motivasi yang lain. Saya cari kalimat-kalimat yang bisa membuat saya bisa ini. Apa ya kira-kira? Nah, bagi saya, boleh setuju boleh enggak ya. Kesimpulan saya sampai detik ini yang saya masih pikirkan dan membuat saya masih berusaha suka tenaga untuk belajar jadi orang baik, berusaha untuk memperbaiki diri. Itu adalah Allah enggak perlu saya gitu. Ada berapa miliar sih penduduk bumi hari ini? Coba cek, buka, tanya AI. Atau ajak AI-nya masukkan Islam dulu. Hai AI, do you want to follow me gitu? Asyhadu gitu. Allah. Berapa 8? 8 miliar. 8 miliar tuh nolnya berapa ya? 2 ya? Nolnya 9. 8 miliar penduduk bumi, kita salah satunya, dan hidup di belahan bumi yang lain. Ada enggak orang yang hampir tiap hari itu sama Quran, terus bahkan menghatamkan Quran 2 hari sekali, 3 hari sekali, ada? Ada. Ada orang yang sholat itu khusyuk banget gitu, ada? Ada orang yang sedekahnya itu sampai miliaran, ada? Ada orang yang hatinya bersih sekali, ada? Ada orang yang terjaga dirinya, kasih rezeki sama Allah, bolak-balik ke tanah suci, ada? Ada orang yang punya amalan-amalan rahasia tersembunyi dan sangat terjaga, bahkan hanya dia sama Allah aja yang tahu amal solehnya, ada? Ada. Ini abang kakak yang jadi pengingat kita gitu. Ini yang buat kita harus, aku harus infak lagi nih. Aku harus nolong orang lagi nih. Aku harus bikin karya apa lagi nih. Karena urusan dunia kita abang kakak. Misal saya meninggal lah ya jadi pengasuh. Kan banyak langsung yang gantikan. Mungkin duduk 5 orang kali, 6 orang kali di sini duduk. Habis itu saya sendirian kan dalam malam barzah. Mempertanggungjawabkan saya sebagai suami, saya sebagai anak, saya sebagai ayah, saya sebagai hamba Allah, saya sebagai abang, banyak sekali nanti pertanyaan-pertanyaannya. Maka kadang-kadang saya kalau lagi duduk tuh abang kakak ya, kan wabil ashari hum yastaghfirun, Az-Zariyat surat 51. Nah, ada masa premium, ada waktu-waktu spesial, itu Allah sebutkan waktunya spesifik. Wabil ashari. Kalau nanti bulan Ramadan kita nyebutnya sahur. Kapan tuh? Kalau di sini di Munzalat menjelang azan subuh. As-salatu wassalamu alaik. Nah, pas fase-fase itu kan kurang lebih 15 menit tuh.
Ada waktu yang Allah kasih dan sebutkan spesifik, wabil ashari hum yastaghfirun. Abang kakak minta sama Allah supaya bisa dibangunkan di waktu ashar itu. Bukan bangun pas komat ya. Tapi masih mending sih. Beruntung sekali kalau yang diizinkan Allah tiap subuh bisa azan. Wah, rizkun karim. 51 ayat 18. Jadi abang kakak, saya ngajak dan minta sama Allah semoga kita diistiqomahkan. Sempatkan abang kakak nengok azan subuh tinggal 10 menit misalnya gitu. Nah cepat-cepat ambil wudhu, duduk di atas sejadah, lalu tundukkan badan, lalu bilang ampun ya Allah. Ini waktunya Allah yang menentukan, bukan kita. Boleh enggak ayaman istighfarnya jam sekarang jam 6? Boleh. Boleh jam 7? Boleh. Tapi yang disebut Allah di ayat Quran ini, waktunya itu spesifik menjelang subuh. Apa fadilahnya istighfar? Untuk cari aja, buka Google tuh. Banyak sekali fadilah-fadilahnya istighfar. Jadi mendudukkan diri itu. Ya Allah, belum baik aku jadi anak ya Allah. Ampun ya Allah. Ya Allah, belum baik aku jadi suami ya Allah. Ampun ya Allah. Nggak usah nengok orang. Belum baik aku nih jadi hambamu ya Rabb. Masih kecampur-campur hati aku nih antara hasad. Kadang-kadang ujub, kadang-kadang ria. Ampun ya Allah. Pakai bahasa Indonesia. Karena akhirat kita tidak ada yang gantikan abang kakak. Ini kita jadi mama, kita jadi orang tua, kita jadi ayah, udah betul belum? Betul versi siapa? Versi parenting, versi Google, versi TikTok. Ya kan? Tengok diri sendiri. Maka PR-nya tadi itu, abang kakak, kalau udah bisa bikin skala prioritas, kita akan fokus pada yang terakhir. Cari bekal mati, golek sangu mati. Semua urusanmu di dunia pasti ada yang menggantikan. Tapi urusanmu di akhirat, adakah yang menggantikannya? Inilah yang kita lagi fokuskan abang kakak untuk cari bekal mati. Ada ladang amal, eksekusi abang kakak. Ada kesempatan depan mata, jangan tunda. Yusari'una fil khairat. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Jadi hari Sabtu ini saya enggak banyak, hanya nyampaikan ini aja. Bentuknya pun pertanyaan. Masihkah kita mau ya buang-buang waktu untuk sesuatu yang enggak bisa nambah berat atau apa bahasanya itu, nambah bekal di hadapan Allah yang tidak bisa diwakilkan sama siapapun. Kakak-kakak bisa ngomel-ngomel sama suami itu, tapi itu bikin kakak nambah senang di akhirat atau nambah berat nanti di akhirat. Kau nih ya, istri tidak tahu diri, udah dikasih rezeki juga sama suami, kau menanglah di dunia ini, tapi di akhirat nak tampar, nak tunjang kan. Sama abang-abang laki-laki suami juga yang tidak mau ngasih nafkah sama istri, tidak berbuat baik sama istri. Istrinya udah baik sekali, udah luar biasa, ngeluangkan semuanya, ngorbankan semuanya. Suaminya masih ngeluh, ya masih selingkuh, mikirkan cari perempuan lain. Diskusinya nak kawin lagi, ya kawin lagi, kawin lagi. Setelah kita lah. Tapi tidak ada ke pembahasan lain selain itu gitu. Coba karya dan amal solehnya kita tanya sama Allah, ya Allah, kayaknya belum cukup bekal aku ngadap engkau dengan modal segini ya nih. Ada orang-orang yang jauh lebih banyak dan lebih besar amal solehnya. Aku nih seuprit ya, sekecil gini. Apalagi ya amal soleh yang bisa kukerjakan untuk menjadi pemberat dan menjadi bekal ku ngadap engkau nanti. Kira-kira begitu abang kakak poin penting di SMK hari ini. Karena saya pun tadi subuh ngerenungkan itu gitu. Kalau saya mati, yang gantikan saya banyak kayaknya. Abang yang hari ini punya jabatan, punya uang, punya bisnis, CEO, apalagi direktur, presiden, komisaris apa. Kan lagi ngetren kan, lagi pada bikin-bikin PT, lagi pada bikin-bikin. Ada yang gantikan kita? Banyak. Jangan GR lah. Maksud saya
urusan di dunia ini, kalau memang itu ndak nambah bekal kita, ya ndak usah terlalu dikejar kayak gimana gitu. Tapi kalau itu benar-benar ada hubungannya sama yang tiga itu kan, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun soleh. Maka tadi kita harus cari dulu kan, apa big why-nya. Nah, dari 8 miliar manusia, itu ada satu manusia bernama, ya kita itulah di antara sekian miliar itu. Lalu kita berperan dengan peran kita masing-masing. Yang jadi anak, jadilah anak yang baik, jadi suami yang baik, istri yang baik, menantu yang baik, partner bisnis yang baik, jadi santri yang baik, jadi guru yang baik. Semua kita sedang dikasih peran sama Allah. Peran ini apakah membuat kita selamat di akhirat atau mungkin jauh tersesat. Nauzubillah min dzalik. Usikum wa ya nafsi bitaqallah. Sama-sama kita tanya ke diri kita, apa kira-kira bekal yang sedang saya prioritaskan? Nambah umur, ya kan? Nambah usia, nambah ilmu. Mudah-mudahan nambah juga bekal matinya. Kan gitu analoginya. Makin bangun awal, makin bisa istighfar, makin bisa ngerenung, makin bisa muhasabah. Makin mudah kita melihat aib diri kita, makin susah kita melihat aib orang, makin mudah kita melihat kelebihan orang, makin mudah kita melihat kekurangan diri sendiri. Berhasil berarti. Apa tanda hati orang lembut? Saya tanya ke Tuan Guru. Tuan Guru, apa tanda hati orang itu lembut? Beliau bilang, mudah melihat kekurangan diri dan mudah melihat kelebihan orang lain. Salah satu dari sekian banyak tanda hati kita itu lembut adalah mudah melihat kekurangan diri sendiri dan mudah melihat kelebihan orang lain. Berarti mafhumul mukhalafahnya apa? Pemahaman terbaliknya berarti tanda hati seseorang itu keras, mudah melihat kesalahan orang lain dan susah melihat kekurangan diri sendiri. Ana ini Masya Allah emang. Gimana? Ana ini Masya Allah. Ana aja kagum sama diri Ana sendiri. Apa? Apa namanya tuh? Al-ujbu. Orang-orang tuh enggak kayak Ana, kualitasnya beda. Bes. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo, apa salah satu tanda hati orang itu lembut? Mudah melihat kekurangan diri sendiri dan kalau tanda orang itu keras hatinya, susah dia melihat kekurangan diri sendiri dan susah juga dia melihat kelebihan orang lain. Kau tahu si Fulan enggak? Si Fulan tuh hebat loh, inspiratif banget. Alah, itu aja. Aku juga bisa sih sebenarnya. Aku juga bisa sih sebenarnya. Berarti enggak bisa. Dan antum harus tahu ya. Saya pernah bilang waktu itu di Jogja, enggak semua orang tuh suka sama kita loh. Jangan so artis. Jangan dipikir semua orang tuh nengok kita terus semuanya kagum itu. Enggak. Banyak mata-mata yang apa? Ainul lammah apa? Ya kan? Ainul lammah kan istilahnya. Mata yang melihat penuh dengan kebencian. Aduh. Jadi memang udah enggak suka gitu. Tapi dia kalau depan kita mungkin pura-pura ya. Gitu. Tapi enggak kagum benar-benar kagum tuh enggak. Suka benar-benar suka enggak. Di belakang kita tuh ya dia enggak gitu. Makanya istighfar itu bikin kita jadi netral. Istighfar itu bikin kita sadar. Istighfar itu bikin kita tetap rendah hati. Banyak yang seperti itu Ayahman. Mungkin lah kayaknya. Oh, saya sering loh nonton Ustadz di TikTok, di Instagram, kadang-kadang di Friendster. Hah, di Friendster? Itu mainan sejak kapan tuh? Hah?
Terus dia bilang, biasa saya nonton Ustadz di Ruai TV katanya kan. Mak, bila-bila saya masuk TV itu. Kan ada kan orang yang suka basa-basi itu. Oh iya, saya boleh pesan enggak sama abang kakak? Boleh enggak pesan? Untuk yang mau-mau aja. Abang kakak, kalau ketemu sama orang, jangan so artis ya. Maksud tuh gini, enggak tahu ya, saya enggak ngerti apa orang tuh memang suka begitu atau gimana. Saya bang kakak, saya kalau ketemu sama orang, saya biasanya langsung memperkenalkan diri. Assalamualaikum, misalnya ada entah itu ustadz atau siapa lah gitu. Saya biasanya SOP yang saya paksa ke diri saya adalah saya Lukman dari Pontianak. Langsung sebut nama. Terus orangnya biasanya ngerespon ini. Oh ma'ruf kalau itu Ustadz Gontor. Araf tuka, ana araf tuka ya akhi. Araf tukum. Ana tahu kenal antum, nonton antum. Oh ya jazakumullah khair Ustadz, mohon doanya. Nah yang kadang sering bikin bingung tuh abang kakak. Baru ketemu, langsung peluk. Antum ingat gak sama ana? Mati aku ya Allah siapa? Ayo ingat dah siapa? Apa sih maksudnya kayak gitu tuh? Coba ajarkan saya. Saya belajar mungkin waktu kuliah dulu ilmu komunikasi saya kurang kayaknya tuh. Apa? Ayo, antum ingat dah sama ana? Ayo, ingat dah. Ayo siapa? Kan bingung kita. Ingat gak sama ana? Ayo coba ingat-ingat. Mati pilihan ganda. Tak ada, apa tak ada. Saya bang kakak sampai detik ini. Kalau ketemu sama orang di mana misalnya gitu tuh. Kenalkan diri. Saya Lukman dari Pontianak. Oh mana kenal kita sama antum misalnya gitu. Alhamdulillah. Mohon doanya Ustaz. Ya, sip ya. Jadi kalau ketemu sama orang tuh jangan, tadi saya bilang kan, jangan sok sok terkenal. Saya sering berapa kali ketemu tuh disuruh nebak gitu. Ada juga yang kadang ekspresi wajahnya tuh kayak mau nunjukkan, kau kenal gak sama aku? Ah, gitu. Kan saya belajar ilmu komunikasi tuh. Kita ini nebak-nebak. Maka kalau ketemu sama orang baru, adab dalam yang saya pernah belajar ya Bang Kakak dan saya pegang sampai sekarang itu, adabnya tuh kenalkan diri. Jangan sok ngartis kau. Ayo, ingat dah sama mana? Siapa coba? Coba antum ingat-ingat. Emang di otak aku cuma ada kau ya? Bisa enggak? Bisa enggak? Yang SMK aja lah, yang SMK aja. Bisa enggak mulai hari ini kalau ketemu sama orang kenalkan diri. Saya Lukman. Bisa? Ya, jangan ayo tebak siapa saya. Siapalah. Kalau saya bawa tepuk lalat tuh yang bisa nyetrum, cek cek nyetrum nyetrum, saya setrumkan ke pipinya. Ya, tolong ya yang SMK SMK yang pernah ikut SMK ya, kalau ketemu sama orang enggak ada salahnya dan itu bukan aib gitu, mengenalkan diri. Saya ketemu guru-guru saya di Gontor gitu kan. Ustadz apa Syarif Abadi, Ustadz apa namanya Masyhudi, guru-guru tuh asal datang langsung Assalamualaikum Ustadz Lukman Pontianak. Oh iya ingat Suargo kan dulu Kalimantan Kalimantan. Alhamdulillah masih diingat sama guru. Kan ada tuh yang ayo Ustadz, antum ingat gak sama Ana? Ayo, Ana dulu yang di Latansa Ustadz. Ana yang merubah Latansa itu Ustadz. Kalau ada Ana tuh, itu bisa gitu. Oh iya kata Ustadznya, yang suka minta-minta gratisan itu ya kata dia. Matilah kau. Kan enggak susah kenalkan diri. Bisa enggak? Bisa enggak? Belajar-belajar ya. Ketemu sama orang, Assalamualaikum. Saya gitu. Ini janganlah bikin pertanyaan. Orang tuh udah punya masalah, ya, punya utang, dia mungkin lagi ngejar deadline, lagi jatuh tempo. Ya kan?
Kau nambah masa lagi ketemu sama dia. Ayo kenal enggak sama saya? Ayo coba diingat-ingat kapan. Pak gitu. Apa? Paham enggak? Akhirnya saya kadang-kadang karena menjaga nih takut salah kan. Astagfirullah, maaf ya bang, maaf ya kak. Kapan ya terakhir ketemu? Itu pertanyaan paling template dan paling selamat. Kalau bilang lupa, dia bilang, Ustaz sombong. Ada muncung bibirnya kan. Jadi hidungnya sama bibir itu lebih mancung. Bibirnya, Ustaz sombong. Kata dia. Maka saya bikin pertanyaan, kira-kira kapan ya terakhir ketemu ya? Gitu. Itu pertanyaan paling aman. Itu artinya saya lupa, nggak ingat. Tapi orang ini masih sok ngartis. Terus tangannya megang handphone lagi gini. Ayo Ustadz, siapa kira-kira Ustadz? Ingat gak Ustadz? Matilah aku, konten kreator nih. Si paling YouTuber. Ayo Ustadz, siapalah saya? Oh kata Ustadznya, kau yang suka tidur ngiler-ngiler di kelas ya? Kata dia, habis lah. Gitu ya. Kalau ketemu sama orang baru, kenalkan diri. Kenalkan diri. Kenalkan diri. Ya, bismillah ya. Biasakan gitu. Jadi kalau ketemu tuh, nih. Oh, saya kenal Ustadz ini nih, kata dia. Bayangkan ya, dia bilang, saya kenal Ustadz ini nih. Sering saya nonton Ustadz nih, kata dia. Terkenal Ustadz nih. Udah selesai. Siapa nama Ustadz, kata dia. Udah dia puji-puji dia ini, terus udah selesai minta foto, habis itu Ustadz Arifin Ilham ya kata dia, udah meninggal jauh sekali. Ustadz Arifin Ilham itu di Jakarta jam 11:30 malam. Saya salah mutar sama Ambon waktu itu, di daerah mana sih waktu itu tuh, pokoknya mutar itulah, salah pak satpam. Terus dia, wah Ustadz ini rupanya, kata dia, Ustadz ini katanya. Sering nonton saya nih. Terakhir, Ustadz siapa namanya? Kata dia. Nggak boleh, kita sok terkenal, sok artis, kita pikir kita terkenal lah kan. Tada. Ustadz siapa namanya? Kata dia. Aduh. Ya biasakan ya kalau ketemu sama orang jangan sok ngartis. Ayo ingat gak sama saya? Ya, kapan ayo? Ada tuh orang-orang tuh. Saya baca ekspresi wajah. Nah, kita ketemu orang bukan 1, 2, betul gak? Apalagi yang sering safar, sering apa tuh? Ketemu orang tuh Masya Allah. Kalau kita dikenal, Alhamdulillah. Tapi kita berusaha untuk mengenal orang. Maka attitude-nya kalau kita ketemu orang baru, kenalkan diri. Assalamualaikum, saya Lukman. Assalamualaikum, saya Irfan. Assalamualaikum, saya ini. Dah, jadi ke situ pula, jadi enggak apa-apa lah ya. Karena berapa kali saya ketemu sama orang suka main tebak-tebakan sama saya. Ayo, siapa? Nah, yang sakit tuh abang kakak, ada celetukan akhirnya itu. Mentang-mentang udah terkenal, kita yang kecil ini dilupakan. Matilah. Apa kalimatnya? Mentang-mentang udah terkenal, kita yang kecil-kecil ini dilupakan. Mantap sekali rasanya. Mantap jiwa. Ya, yang SMK, yang nonton minimal ya kalau ketemu. Apa tadi? Kenalkan diri. Kalau mau. Kalau enggak pun ya udah. Enggak apa-apa kalau enggak mau kenalkan diri. Tapi kalau saya biasanya SOP-nya gitu. Saya kenalkan diri saya. Enggak mau saya nambah beban karena saya nengok muka orang udah berat dah mukanya. Suruh nebak-nebak muka saya tadi ya dibilang Arifin Ilham saya. Ustadz Arifin Ilham. Untung dia enggak bilang UJ ya. Lebih jadul lagi. Ada yang bilang siapa? Ujang Bustomi. Ini Ujang Bustomi kan yang dukun-dukun itu kan. Oh, dia enggak paham, Dia udah ketawa dulu tapi. Nanti dicari tuh, siapa ya gitu dia. Dah. Nah, apalah hiburan ya Bang Kakak ya, hiburan ya. Pagi-pagi. Nah, selamat beraktivitas sama kakak, selamat fokus dan menentukan skala prioritas. Urusan kita di dunia
Pasti ada yang menggantikan, tapi urusan kita di akhirat tidak ada yang gantikannya. Semoga semakin semangat kita untuk menambah bekal mati kita, menambah bekal untuk menuju ke akhirat kita. Terima kasih banyak Abang Kakak. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa yang diajarkan baginda Rasulullah, bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tutup dengan sama-sama mohon dan kepada Allah semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak Abang Kakak. Doakan saya, doakan istri saya, doakan anak-anak saya, doakan mama saya, ibu saya, adik-beradik saya, dan semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak ya Abang Kakak. Barakallahu fikum. Jangan lupa ya nanti kalau ketemu kenalkan diri ya, kenalkan diri. Jangan main tebak-tebakan. Siap. Makasih banyak. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.